Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Amma ba'du. Pengurus Masjid Nailus Sa'adah beserta jamaah yang dimuliakan Allah, yang senantiasa diberi keistiqomahan hati oleh Allah dalam ketaatan, istiqomah dalam memakmurkan masjid ini, dan apalagi istiqomah dalam menunaikan sholat subuh berjamaah. Umat Islam itu Bapak Ibu banyak tingkatannya, banyak levelnya. Ukuran level dan tingkatan itu dapat dilihat dari amalnya. Salah satu level tertinggi itu amalannya dapat dilihat sejauh mana istiqomahnya menunaikan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah di masjid kita lagi semakin ramai jamaah salat subuh, dan mudah-mudahan ini menjadi amal sampai akhir hayat awak Bapak Ibu. Sebab Nabi katakan amalan ahli sorga itu akan ditutup dengan amalan-amalan kebaikan, sedangkan amalan ahli neraka akan ditutup dengan amalan-amalan kemaksiatan. Amal itu Bapak Ibu yang Allah caliak bukan di awalnya. Wa innamal a'malu li khawatimiha. Yang menjadi kunci amalan kita bukan awalnya, tapi akhirnya. Semula rajin, taat, rupalah kau ujung akhir hayat bermaksiat. Semula rajin salat subuh, ujung kau ujung hanya tinggal masjid. Allah tidak cinta. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ada sakete oleh-oleh dari tanah suci Makkah. Ada nak jemaah kita di Nailus Sa'adah yang berhaji tahun ini? Ada siapa? Oh, Ibu, kloter berapa Ibu? Kloter 1, gelombang pertama, Masya Allah. Ambo kloter sampai balik, baru sampai hari Senayan ke Patang tanggal 7. Terus kloter 5 balik terakhir embarkasi Padang pulang tanggal 9 hari Rabu. Seluruh jemaah haji Indonesia habis setelahnya pulang tanggal sebalik ke Patang. Selesai. Petugas terakhir pulang tanggal 3 balik bisu. Bapak Ibu, ada sekelumit kisah yang menjadi mutiara pagi kita kini Pak, sebagai oleh-oleh. Oleh-olehnya bukan air zam-zam, bukan kurma ya Bu ya. Itu Pak. Pertama, kalau kita melihat melalui media bagi yang tidak pergi ke tanah suci, kira-kira Pak nampak proses pengelolaan haji kini dewa. Lancar atau tidak lancar? Tertib atau kacau? Itu juga suai. Sado adalah warga yang mencaliak baik di Siko maupun di mana saja melalui media. Tahun kini tata kelola hajinya kacau, sembraut, dan tak terbayang je pikiran itu dan terjadi ke Patang Bapak Ibu. Kami di Bintek lain dan di Bintek lain dan terjadi Pak. Itu kloter pertama itu barangkali lebih awal ke Madinah dulu. Lah tiba di Madinah berubah peraturan. Dari Indonesia ada takah itu Pak. Semula syarikahnya cie berubah jadi salapan. Kacau langsung Pak. Kecil sekelompok kacau. Ada dan terpisah antara petugas jamaah. Awak bertugas menampingi jamaah ke? Aindak sebuah jamaah.
Ada pendamping yang tidak satu tempat dengan yang didampingi, Pak. Inyo punya mande lah tuo, inyo sengaja pai mendampingi, yang mandenya di siko, anak mendampingi ke usinan. Terpisah suami dan istri. Itu Bapak Ibu, banyak hotel. Kalau terampai balai Ambo, itu sabale hotelnya, Pak. Bapak Ibu yang pernah haji, itu hanya satu hotelnya. Tiba di Ambo sabale, banyak hotelnya terpencar jemaah. Ambo petugas, Pak, itu jamaah Ambo di Misfalah namanya. Sementara Ambo tinggal di Sisah, Ambo tinggal di Pasisia, jamaah Ambo di Payakumbuh, Pak. 2 kali naik terminal baru sampai ke jamaah. Terus halai, makanan juga jadi keluhan. Banyak nanta buang, pada nanta makan, Bapak Ibu. Alai, ada istilah kartu nusuk tahun ini, Pak. Siapa tidak punya kartu itu? Ada. Iya, Pak. Kartu nusuk itu kunci masuk Masjidil Haram. Tidak bisa masuk kalau tidak ada kartu itu. Dan tidak lo bisa ke Arafah, Musdalifah, Mina kalau ada kartu itu. Mencari kartu itu tidak tahu umpannya kalau Pak. Awak tidak pandai bahasa Arab, kartu kontak kama dicari, alhamdulillah banyak, Pak. Akhirnya poin 1 Abo dapati jamaah banyak yang mengaluh, Pak. Onde kacau nilai, onde menteri agama, onde segala halangan itu, Pak. Ya onde orang di Makkah. Nan nasi tiuk sabanta, nan nyoberangi petugas, nan nyoberangi ko segala macam, keluh kesah. Sampai keluar statement dan bahkan ada jamaah yang minta pulang, Pak. Pulangan nak bawa balik, dan niyo tekah kodo sampai tekah itu. Nah, Bapak Ibu, iko sekelompok manusia. Ada yang protes, yang mengecewakan, iko kacau, iko tidak sesuai harapan. Kemudian adalah sekelompok lain yang mengeluarkan ungkapan, inilah haji yang terindah dan paling nikmat katanya. Siko kajian semua gini, Pak. Yang satu dengan fakta yang ada, protes, tidak tenang, minta pulang, heboh tiap hari. WA grup tu, Pak, isinya tidak ada nanelok, Pak. Anan kadi sabari, sabar Pak Ibu, sabar ke sabar saja. Nah, itu solusi aja. Nah itu, Pak. Tetapi nan sabalah, alhamdulillah. Andaikan engkau utus hamba 100 kali berulang kali, dek kenyataan takako, ambo syukur ya Allah, ambo menerima, ambo redo. Jiwa yang pertama, Bapak Ibu, oleh dari peristiwa itu. Padahal, Pak, izin Pak, panehnya yang mau dapati hari itu 50 derajat Celcius, Pak. Tak tangguang hangit, Pak. Wak berjalan menemui jamaah kian kemari, sebalih hotel dikunjungi hampir dalam setiap minggu tu, Pak. Taruh. Masalah peristiwanya sama, tapi sikapnya berbeda. Aku kaji yang pertama. Oleh-olehnya 2, Pak. Oleh-oleh pertama. Ba'amang ko berbeda sikap orang di atas satu kejadian. Yang satu berontak, yang satu redo. Hikmah yang aku dapatkan, Bapak Ibu, ternyata semua benar-benar berpusat di hati masing-masing awak, Pak. Di mana pangka kaji? Di hati, Pak. Apapun kejadian yang Allah timpakan ke awak, kalau hati barasih, di situ akan muncul sikap ikhlas dalam diri, Pak. Rumusan awal, mustahil orang bisa ikhlas kalau hatinya tidak barasih, Pak. Dari mana sikap ikhlas itu muncul? Kalau hati barasih. Itu nomor 1, Ibu. Ustaz, ba'a cara ikhlas, barasihan hati. Tidak mungkin dong, Pak, dan ikhlasnya, tapi hatinya kusui, hatinya kasih, hatinya karuh, tidak mungkin dong, Pak. Ikhlas itu, Ibu, ikhlas saat akan melaksanakan, ikhlas ketika sedang dilakukan, ikhlas setelah kerajo selesai di pembuat, Pak. Subuh kini, Pak, dari rumah ikhlas berjalan. Ada seorang bapak tadi pagi dengan senternya berjalan mau dari arah Tabiang
Beliau berjalan dari situ Pak, di tepi jalan di auto di situ dengan kecepatan logo, berjalan dengan senternya Pak. Izin ya Anda, itu agak terlalu berisiko mau sampaikan tuh Pak, karena berjalan di jalur mobil yang sama Pak, jauh kayaknya Pak. Ikhlas dari rumah ke masjid Pak, sampai di situ salat beliau. Ketika salat lah selesai ikhlas awak indah, nyeti bolo setan menggoda beliau Pak. Jadi suap kita, ada batu asal orang nampak air. Surat awak seseorang boleh kelahi kan, timbu haria. Lah sudah sembahyang Pak, timbu lo balik. Dan cali amal dan lain lumayan nampak air. Rasul-rasul kelahi kau. Tibu lo godaan balik. Maka keikhlasan itu Pak di awal sedang dikerjakan, setelah amal diperbuat, dan itulah kerajo setan Pak. Maka bila kita bisa ikhlas sepenuh hati Pak, kalau hati berhasil. Level 3-nya Pak, hati yang jernih, di situ keikhlasan hadir, keikhlasan terpancar dari mulut dan perbuatan. Makanya Bapak Ibu, dua ucapan keluar, yang satu sumpah serapah, yang satu syukur karena Allah. Maka itu berbeda Pak Ustaz. Cie hati jernih, niatnya ikhlas. Yang cie indah, baik itu dalam kehidupan sehari-hari kok Pak. Kalau kita mendapati suatu perkara yang tidak nikmat, di luar ekspektasi, di luar harapan awak, apa ucapan yang terucap dari mulut awak Pak? Onde, tanda hati tidak malaysia, tanda niat tak ikhlas. Ditampai apa kerajo Pak? Boleh buktikan, mau orang yang bersih hati, mau orang yang ikhlas niatnya. Calik dari ucapannya, calik dari perbuatannya. Orang yang ikhlas itu Pak, kalimatnya santun Pak, hati berhasil. Izin Pak, kisah sama peristiwanya, cuman berbeda pelakunya. Ketika Nabi Isa alaihissalam, mungkinlah mau kisahkan di situ atau belum, bersama sahabatnya lagi duduk di pinggir sungai. Ketika itu hanyutlah bangkai anjing Pak, hanyut seekor bangkai anjing. Anjing lah mati lah busuk bau lek Pak. Musa dengan sahabatnya melihat bangkai itu lewat di depannya. Sahabatnya Pak langsung buang muka. Hidung ditutui, mulut berucap, jajok dan bangkai busuk lewat jajok. Semua buang muka. Beda dengan Nabi Isa. Nabi Isa Pak ketika lihat bangkai anjing lewat, tersenyum dia. Lainnya cacik bangkai itu, jajok dan busuk panah. Indah Pak Ji. Anaknya sabit dari Nabi Isa, duhai betapa indah dan putih gigi anjing itu katanya. Jadi ketika daging anjing kalau tak kelupak Pak, putih gigi nampak ada Isa. Peristiwanya Pak, yang nyocali dek manusia tadi sama-sama bangkai Pak. Tapi ucapan yang keluar beda Pak. Yang satu jajok dengan mencacik, yang satu senyum dengan memuji Pak. Dia putih gigi yang tulai kecilnya. Apa ada Pak tu? Yang membedakan hati Bapak Ibu yang mulia. Jadi gini Pak, poin pertama, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, itulah cerminan hati awak Pak. Itu satu. Yang kedua Bapak Ibu, oleh-olehnya, tiada balasan bagi orang yang mendapatkan berkah haji mabrur dan mabrurah kecuali surga. Ditanya Nabi dan sahabat, ya Rasulullah, mal hajjul mabrur ya Rasul? Apa itu haji mabrur ya Rasul? Punya haji mabrur ke Pak, sama dengan dasar awal yang kita baca. Kalau dasar awal tidak duduk, mustahil dapat pahala haji mabrur Pak. Yang kedua, ayanda, ibunda, Pak, apakah hanya orang yang pergi haji dan umrah saja kah dapat pahala haji mabrur? Pak, kami tidak pakai piang, Pak, kami tidak istita'ah, tidak mungkin kami ke tanah suci. Laiklah mungkin kami dapat berkah pahala seperti pahala haji mabrur. Awaklah tua, ekonomi nak mungkin, umur lah tua, nak mungkin di pasar ke tanah suci lain. Pak. Ibu,
Oleh-oleh kedua, kita buka rahasia haji mabrur sesuai dengan apa yang disampaikan dari Nabi kita, Pak. Dari situ yakin Bapak Ibu, insya Allah yang pergi ke Makkah menunaikan haji dan umrah lebih berpotensi dapat pahala haji mabrur. Awak yang indah pun berpeluang mendapatkannya, Pak, kalau yang ikut ada di awak. Nah, mal haji mabrur ya Rasul. Apa haji mabrur ya Rasul? Ya jawab dengan Nabi, Pak. Kisi-kisi, ciri-ciri, indikator haji mabrur itu ada 3, Pak. 2 ditemukan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Yang satu lagi ditemukan dalam hadis Al-Hakim, Pak. 3. Kalau yang 3 kok ada di beliau, Ibu Hajah, mabrur insyaAllah. Siapa saja yang pernah haji, yang tak haji, Bapak Ustaz, kalau ada dia insyaAllah dapat berkah pahala haji mabrur, Pak. Yang 3. Yang pertama, it'amut ta'am. Nabi mengejekkan haji mabrur itu adalah orang yang peduli berbagi, bagi makan orang yang lapar, kata Nabi, Pak. Masya Allah. Izin Bapak Ibu, Nabi tidak mengejekkan haji mabrur itu orang yang wukuf di Arafah, orang yang mabit di Musdalifah, orang yang melempar jumrah di Mina. Bukan itu jawaban Nabi, Pak. Siapa yang haji mabrur? Orang yang mau berbagi, magih makan orang yang lapar, peduli juga tetangga. Alun datang, orang datang minta tolong, nyolah datang menolong orang lebih awal, Pak. Kalau sikap ikut ada di awal, insya Allah. Jadi kalau ada Pak Haji, Bu Haji pulang dari tanah suci, bajai saku-sakue, pasti tidak mabrur, Pak. Orang kan datang minta tolong, hanya hilang langsung. Tu sandulah ketiba lo, kok minta tolong lo, kok minjam lo. Orang susah mumpanya, Pak, ni tidak peduli, Pak. Tidak mabrur, Pak. Itunya. Kau tidak pergi tanah suci dah, tapi penolong sange. Tidak ada orang nalitak di samping anda, Pak. Dia tolong. Ya Allah, izin Bapak Ibu. Ada kisah seorang ulama dari Maroko, Pak. Mimpi bertemu dengan Nabi dalam tidurnya. Dalam mimpi itu Nabi berpesan, wahai engkau, pergi ke Makkah, tiba di Makkah, cari si Fulan bin Fulan, anak si Anu, tinggalnya di siko, sukunya iko. Masya Allah, bangun pagi-pagi, terharu beliau berjumpa dengan Nabi. Dan dalam jumpa itu ada pesan yang mesti disampaikan. Malam kedua, mimpi balik. Masya Allah, itu mimpi tak sederhana, kau pasti benar kau. Mimpi buah sama, cari si Anu, anak si Anu, sukunya itu, tampaknya di sini di Makkah. Ya Allah, malam ketiga, Pak, baturi-turi mimpinya sama, Pak. Dia ikut mimpi penting, Nabi yang menyampaikan buah pasan, cari si Anu di Makkah, kecekkan kainnya bahwa dia adalah ahli surga. Allah Akbar. 3 kali Nabi menyebut. Singkat cerita, Pak, langsung dia siapkan Makkah, dia dari Maroko langsung menuju ke Makkah. Maroko itu benua Afrika, Pak. Tiba di Makkah, nyo melaksanakan umrah. Sudah umrah, nyo cari teman-teman sepengajiannya dulu, kawan-kawan ulamanya di kota Makkah. Pas Pak, kawan, yuk, ambo kemarin tak sama tu pai umrah doh. Terus ambo bermimpi jo Nabi 3 kali berturut-turut. Terharu sahabatnya tadi. Iya. Buah mimpi ambo diminta mencari anak si Fulan bin Fulan, daerahnya di Makkah, sukunya itu. Pesan Nabi, sampaikan kainya bahwa orang tu ahli surga. Masya Allah, Pak, bersemangatlah ulama Makkah kau mencari. Payah pasai mencari, bahasa robok, tibalah di kampung tu, ditanya, Pak, tahu si Fulan bin Fulan? Kecil orang kampung. Nan datang kok ulama-ulama kadang, nan dicarinya tidak cocok dengan orang yang datang. Pak, apa mencari sana? Yo, tidak sasek, Pak. Apa tu? Tidak cocok saudara, Pak, kalau nyoba cari. Apa itu?
Tu orang yang tak ada sama sekali nilainya di kampung kau Pak. Orang tak peduli, tak selalu macam dan Pak ke masaji. Rupanya nilainya minus di kampung Pak. Tak bermasyarakat, tak selalu macam. Baik itu nampak orang banyak. Yalah, dah ada. Tolong hantarkan kami ke situ. Nampak tu rumah itu. Diketuk pintu, keluar bapak separuh bayar. Pakaian biasa, rambut kusut, selalu macam. Orang yang mencari takajui, nan dicari takajui. Iyo iko ko, lain tak salah ko. Iko ahli surga ko. Pak, yo. Yo Pak dan nama si Fulan bin Fulan. Yo. Yo suku Pak iko. Yo. Kampung Pak ko yo nama iko. Yo. Pak, tanya Cik, ayo, agak perlu nampak kemari. Kami sengaja mencari ya Pak. Loh, ini tak salah Pak. Kamu tak sia-sia dah Pak ulama-ulama. Tidak, ambo mimpi dek Nabi untuk mendatangi engkau kemari. Tambah tak gajinya. Ini mungkin satu Pak Nabi menyampaikan dalam mimpi Pak tentang ambo. Iyo. Pak, izin ambo dari Maroko. Ko sahabat ambo ko orang Makkah. Inilah yang mantan ambo kemari. 3 kali, 3 malam Nabi memimpi jo ambo. Pesannya adalah Bapak disampaikan dek Nabi sebagai ahli surga. Pak, kisahku nyatu dan viral di Makkah Pak. Akhirnya mendengar kabar itu manggil yang tuan rumah loh. Udah Pak, tidak mungkin Pak. Salah orang Pak. Tidak ambo kira tu. Iyo engkau. Kini coba sabuian amalan yang kau kerajokan. Kecil beliau. Itulah Pak. Ambo tidak ada amalan dan mau kerajuan doh Pak. Ambo tinggal di kampung Makkah. Kau Pak tidak pernah ke Masjidil Haram doh Pak. Awak jauh-jauh di Indonesia Pak, bayar mahal-mahal dek tagih ke sini. Inyolah di Makkah tinggal, tak mencuba ke Masjidil Haram Pak. Amalan halu dan Pak nak kamu banggakan buat. Kecil ulama tadi kana manalah, ada nak cie si amal kebaikan kau. Oh nyukana Pak, iyo ada cie kecil. Apa itu? Tetangga ambo, suaminya meninggal, bininya lamah. Anak ketek-ketek. Tidak ada nang kemenangguang ekonomi biaya hidupnya. Tidak ada nang berbagi kesusahan dia. Maka saja suaminya meninggal, ambo berjanji kepada Allah dan itu ambo tunaikan sampai kini. Ambo bagi 2 pendapatan ambo. Kalau ambo bagaji misalnya tu ambo karek 2 gaji ambo. Separuh ambo bagian kayaknya, separuh tu ambo dan anak bini. Dan itu hanya Allah dan tahu, masyarakat tak tahu. Masya Allah Pak. Kata ulama tadi Pak, ikulah amalan apa yang luar biasa. Sehingga Pak tak sama je kami dah. Kami nak bungkui baju rancak Pak. Tidak dikecian dek Nabi ahli surga dah. Tapi apa nak peduli membantu orang susah. Itulah yang dipuji dek Nabi. Undeh Pak mendengar itu menangis saja jadinya. Memohonnya Pak, tolong bantu ambo. Pandu ambo beribadah ke samping Ka'bah. Ayo, mandinya berangkit pakai baju bagus. Di tengah jalannya menangis ya Pak. Ibu di Ka'bah menangis solat Pak. Dipandu di ustaz di ulama tadi. Di sujud terakhir, inyo orang bangkit tahiyat, inyo tak bangkit ya Pak. Assalamualaikum, inyo tak bangkit. Di jagoan rupanya meninggal dalam sujud Pak. Itu makanya ahli sah. Pak itu Pak amalannya membantu orang Pak. Membantu orang Pak. Maka ada kisah lain Pak. Seseorang nak jadi berangkai haji, dek tetangganya menggulai bangkai. Tetangganya menggulai bangkai. Istrinya lagi hamil. Tak cium kuah gulai tetangga Pak. Dah, yo. Lama nak kuah gulai tetangga awak dah. Bisa ada mintaan enggak seketik ada kuah saja jadilah. Mengidam dia ada. Bagagilah bini ke rumah tetangga, ketuk pintu. Bu, yo. Bisa minta kuah gulai ibu seketik bu. Istri ibu sedang hamil, teragak mana aja kuah gulai ibu. Menangis tuan rumah. Pak, jalan Pak, memandang Pak. Batu ibu. Iko gulai ko halal bagi kami, haram bagi apa? Loh, kok bisa? Ibu kan Islam. Yo,
Ambo jo Islam, iyo. Tu bako halal je ibu, haram jo ambo. Pak, nana bo masak kok ndak daging yang elok do Pak, daging yang bangkai Pak. Aku ikut dan ibu masak. Iyo Pak, lah sekian hari kami anak-anak tidak makan Pak. Kalau ndak kami gulai kau mati kami lego Pak. Onde ya Allah, tak kaji lah beliau. Besok ke berangkit haji kau. Orang kampung lah lagi tahu berangkit rombongan. Pulangnya ke rumah sambil baure yang mato Pak, yang sampaikan ke bininya dia. Iko nanti jadi rupanya dia sambil menangis. Tapi itu dia. Biarlah udah agihan saja makan akan dibawa ke Makkah besok aku dia kayaknya. Saja nyawa makanan haram dia. Bagagih lah nyopai ke rumah tetangga tadi. Bu, tolong ibu buang bangkai tadi. Gulai nanda elok tadi. Iko gantinya bu. Masaklah nanda elok-elok. Nyoagi akan bakanyo ke tanah suci. Iyo nak jadi berangkat haji. Ternyata Pak, ulama bermimpi bahwa ternyata tidak ada satupun haji orang yang mabrur saat itu kecuali inyo yang nak payah haji Pak. Allahu Akbar. Abdullah bin Mubarak memimpi inyo payah haji, dua malaikat bercerita sebanyak ko jemaah haji alun dan mabrur nak indak kecik malaikat nanti. Tetapi ada orang seorang yang nak payah haji, inyo di kampung sekininya dapat pahala haji mabrur. Siapa tu? Orang nak bagi makan tetangga dan kelaparan tadi Pak. Itu dia. Jadi Bapak Ibu, babagilah. Yo ada dua Pak, terima kasih. Ya tak? Di awak Pak, cie sana bamalan sudah diterima. Anda amuh magih lagi. Padahal terima kasih. Sudah diterima, dikasih Pak. Aku indah. Di awak lebih dapat, lebih senang menerima pada membagi. Satu. Terakhir. Singkat saja lah Pak. Yang kedua, itu haji mabrur ya Rasul. Haji mabrur itu Pak, wa ifsya'us salam, menebarkan kedamaian Pak. Di bawah barado orang sanang Pak. Jangan jadi ulek bulu, jangan jadi kebencian orang, jangan jadi kacang miang. Lah pulang dari tanah suci Pak, tambah resah orang dia Pak. Aduh dulu Pak Nabi Allah, haji yang dua ngaji kami imbuan Pak. Iyo nampak cakak sange. Kalau nyo memberasihan Pak halaman pekarangan rumahnya Pak, itu pagarnya barisui kempo terima Pak. Ya Allah. Jadi Pak rahasionya kalau pulang tanah suci indak berubah perangai kada elok, bertambah buruk begitu Pak. Dijamin itu. Jadi diri wa uku apa? Aku ndak payah haji dah Pak Ustaz. Tapi orang sanang di mabuk berado. Itulah mabrur tu Pak. Jadi Pak pihak putih kok Pak, itu bukan pertanda haji Pak. Jadi kecil putih pihak Pak Haji, indah. Bagaimana kau pakai baju putih awak? Disunahkan beribadah itu putih-putih Pak. Haji itu gelar itu, indah. Itu sejarahnya di zaman Belanda Pak. Belanda dulu untuk menandoi siapa pulang haji, siapa indah. Orang pulang haji itu biasa ilmu bertambahnya jadi. Ini yang memprovokasi jamaah masyarakat untuk melawan ke Belanda Pak. Untuk tahu haji tidak haji, apalagi kalau haji. Aku haji kok, awas padai kok. Haji dulu tumpan peluru Pak. Ada awak bangga disebut haji. Tapi perangai di madu awak di sini cabuah negara ini. Latibo awak one, latibo lo boleh bulu kok nak kailok. Awak tibo orang cameh Pak aja. Jadi menebarkan kedamaian. Tenang orang di awak. Di bawah berado jadi solusi Pak. Izin Pak, ada rumusnya. Kalau tidak jadi solusi awak, jangan jadi bahagian dari masalah Pak. Iku indah, lah jaleh karuah, nyetibo, tambah karuah dia Pak. Nah itu. Yang ketiga dalam kitab hadis Ibnu Hakim, Al-Hakim, wa thayyibul kalam. Haji mabrur itu Pak, atau orang yang diberi fadilah haji mabrur di Allah adalah mengecek ucapannya dan elok-elok dan rancak-rancak Pak. Hemat bakato Pak. Maka kalau wak mengecek Pak, calik Pak acara keluarnya. Sanang hati orang tak? Lapang kira-kira orang wak tak? Dan wak kecekkan koko solusi ko atau minyak tanah Pak. Pak ada orang mengecek, ada nanti dan saya mulut dan senang kasarnya tidak berhasil Pak. Ada Pak. Ada nih pencarui tapi dia tidak pandandam no, hati dia nelok, ndak ada gitu Pak.
Kan itu kayak itu. Nah, orang kalau hati bersih, ikhlas niatnya, ucapannya baik, Pak. Dia hebat mengecek, Pak. Mengecek di lekang-lekang, di akhir-akhir, Pak. Setiap mengecek jadi solusi di orang, Pak. Ya Allah ya Tuhan. Setiap mengecek senyum, Pak. Masya Allah. Bapak Ibu, kita simpulkan. Pertama, orang yang bisa ikhlas, orang yang hati bersih. Kebersihan hati dan keikhlasan niat dapat dilihat dari ucapan dan perbuatan. Perbuatan yang menandai haji mabrur ada 3. Pemberi pasadakah. Kau pagi kini ada lontong gua. Kau siapa yang memberi gua. Setiap ada kebaikan nyo dulu, Pak. Aduh lo Pak, mambi na banyak pada bahagia. Kau dah yang korban petang na banyak hilang sih, Pak Ibu. Korban lah satu, Pak. Pitagak pelang di muka, melo pelang banyak, Pak. Itu na'udzubillah lah orang itu. Yang kedua, di ma barado tanang orang dia, Pak. Damai dia, Pak. Bukan jadi kecang miang atau lek bulu. Yang ketiga, ucapannya menyejukkan dan menjadi solusi bagi masyarakat. Iko Bapak Ibu mudah-mudahan menjadi kunci amal kita. Dan kalau iko ada di awak, insya Allah dimanapun kita berada, dapat berkah fadilah haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian subuh kita, dan bulan depan kita lanjutkan pakaro sembahyang awak tentang rukun wudu. Sementara kita lah selesai membahas masalah sunnah wudu. Ustaz Ferry, Makcik Mik ada yang bertanya? Tidak? Cukup? Pas perkara fikih saja nanti Ustaz Ferry ya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.